Saya izin untuk sharing tentang identifikasi materi hari ini tentang identifikasi DRP. Ya. Ya, sudah terlihat? Sudah, Ibu. Oh ya, makasih Mbak. Ya. Baik ya, tentang identifikasi DRP. Apa itu singkatan DRP? Kepanjangan dari DRP adalah Drug Related Problem. Jadi problem-problem yang berkaitan dengan pengobatan ya. DRP atau DRPS. Biasanya di istilah-istilah textbook seperti itu ya. Ini referensinya dari DRP itu bisa Mbak Mas dapatkan dari bukunya adalah Pharmaceutical Care Practice, The Patient Centered Approach to Medication Management ya dari Cipole et al. Mungkin kalau ada yang mendapatkan itu ya di tahun yang lebih baru bisa dicoba ya. Skenario kasus ini contohnya ya, ini nanti kita akan banyak apa ya di praktikum terutama farmasi klinik, nanti semuanya modelnya kasus-kasus seperti ini ya. Nah, ini contohnya seperti ini, skenario kasus seorang laki-laki usia 40 tahun dengan berat badan 60 kg datang ke IGD rumah sakit dengan keluhan nyeri otot sudah 1 minggu. Nyeri otot pasien terus memberat dari hari ke hari sampai hari ini. Pasien memiliki riwayat penyakit DM tipe 2, ya, hipertensi, dislipidemi. Pasien adalah seorang programmer dan perokok aktif 1 pak per hari. Pasien bukan peminum minuman keras ya. Selama ini pasien menggunakan obat DM-nya itu metformin ya, 2 kali 500 mg per oral setelah makan. Kemudian obat hipertensinya itu captopril 3 kali 12,5 mg per oral juga setelah makan. Dan minum obat untuk mengontrol ya, mengurangi kolesterolnya adalah simvastatin 1 kali 40 mg per oral malam sebelum tidur. Pasien tidak memiliki riwayat alergi apapun. Hasil pemeriksaan seperti ini ya, fisiknya tekanan darah 150/90 mm Hg, kemudian N-nya, nadinya 80 kali per menit, RR-nya, respiratory rate-nya 20 kali per menit, kemudian suhunya 37. Lab semua normal kecuali GDP 156 mg per desiliter, G2G postprandial 16 mg per desiliter, HbA1c 8,4%. Selain itu LDL 78, kolesterol total 156. Dokter mendiagnosis pasien mengalami mialgia, nyeri otot akut. Jadi mialgia itu dari kata mio itu otot, algia nyeri atau sakit, jadi nyeri pada otot. Apa asesmen dan care plan farmasis yang meliputi rekomendasi terapi obat dan monitoring plan untuk pasien tersebut. Jadi ini soalnya seringkali seperti ini ya di praktikum. Nah, kita coba sebelum menjawab kasus itu kita akan mencoba ya apa itu istilah pharmaceutical care atau asupan kefarmasian. Jadi pharmaceutical care ini sebenarnya adalah proses ya, proses di mana farmasis itu bekerja sama dengan, di sini yang penting adalah ada proses kolaboratif bersama pasien maupun tenaga profesi kesehatan lain dalam hal apa? Mendesain, merancang rencana terapi, kemudian menerapkan, mengimplementasi terapinya, kemudian memantau rencana terapi yang akan menghasilkan outcome atau luaran terapi yang spesifik untuk pasien. Gitu ya. Ini adalah konsep dari pharmaceutical care. Nah, ini prosesnya di pharmaceutical care itu kalau format-formatnya yang biasa digunakan adalah SOAP. Meskipun ada format lain ya, tapi yang sering digunakan di layanan praktek nyata itu adalah SOAP. S-nya itu adalah subjektif, A-nya itu objektif, A-nya itu assessment,
P-nya itu plan ya. Jadi nanti ada penggalian data-data subjektif objektif, ada assessment dan ada care plan ya. Ini siklusnya seperti ini. Jadi bermula kita pasti akan mendapatkan ya data subjektif dan objektif dari pasien. Apa itu data subjektif dan apa itu data objektif? Nanti kita akan diskusikan ya. Kemudian ada proses assessment dan yang terakhir ada roadmap. Dan proses ini adalah suatu siklus yang tidak putus ya. Dari care plan ini nanti akan dilakukan evaluasi terapi. Dari evaluasi terapi mungkin nanti hasilnya tidak sesuai yang diharapkan. Nah, ini digali lagi kira-kira data subjektifnya apakah sudah akurat, data objektifnya perlu pemeriksaan yang lain tidak, dilakukan assessment, care plan, dan begitu terus ya. Jadi siklus di pharmaceutical care ini dikatakan di buku Cipole itu never ending cycle. Jadi siklus yang tidak berhenti. Dan pharmaceutical care ini adalah suatu konsep pelayanan yang berbasis individu. Jadi artinya sesuai dengan kebutuhan individu pasien. Tidak bisa disamakan antara satu pasien dengan pasien lain. Maka nanti setiap pasien di rumah sakit itu pasti punya rekam medik ya, rekam medis ya. Isinya adalah catatan apapun tentang terkait dengan penyakit dan pengobatan pada pasien itu. Yang sifatnya adalah individu dan juga private ya, rahasia. Tuh. Nah, apa itu data subjektif? Jadi data subjektif itu adalah gejala atau informasi yang diperoleh pasien ya yang bersifat pertama adalah deskriptif. Jadi bukan suatu angka atau skala pengukuran tapi adalah deskriptif ya, narasi gitu. Umumnya tidak dapat dikonfirmasi melalui pemeriksaan atau tindakan diagnostik. Jadi data-data ini sifatnya tidak terukur dengan suatu alat ya karena namanya subjektif gitu ya. Jadi caranya dokter atau apoteker itu bisa melakukan wawancara langsung dengan pasien ya. Atau kalau di rumah sakit biasanya yang berhadapan dengan pasien lebih dulu adalah perawat ya, perawat akan nanya gitu ya. Apakah Bapak atau Ibu mengalami pusing, mual, muntah gitu kan? Atau pasien itu tidak ditanya tapi kadang-kadang sudah cerita sendiri keluhannya ya. Jadi biasanya keluhan ya karena tidak ada alat ukurnya. Jadi mengeluh, mengatakan gitu ya. Itu data subjektif. Ini meliputi apa? Misalnya tadi keluhan utama. Jadi masuk rumah sakit itu pasti ada sebabnya ya. Kemudian riwayat penyakit yang sekarang misalnya. Oh, misalnya saat ini sedang dalam pengobatan apa. Biasanya nanti akan cerita atau kita bisa mendengar. Riwayat penyakit dahulu, misalnya dia punya penyakit juga yang beda, yang dahulu juga diderita, ya. Atau kalau kita tanya, misalnya perawat biasanya akan nanya ya untuk dicatat di rekam medis, riwayat penyakit keluarganya ada tidak. Misalnya ada pasien-pasien dia ini ya karena ada beberapa penyakit itu yang sifatnya ada genetiknya ya. Misalnya kalau belajar nanti tentang DM itu faktor genetiknya juga ada ya. Misalnya juga ada riwayat penyakit keluarga. Kemudian riwayat sosial itu misalnya bagaimana selama ini misalnya dukungan sosial misalnya di keluarga. Ada penyakit-penyakit tertentu yang riwayat sosial misalnya dukungan keluarga itu sangat berperan penting ya. Misalnya kalau itu pasien lansia misalnya. Kalau itu misalnya pasien dengan penyakit-penyakit kejiwaan ya, itu sangat menentukan ya kondisi riwayat sosial pasien itu. Kemudian riwayat medikasi, pengobatan sebelumnya itu apa? Misalnya di rumah dia mungkin pasiennya sudah rutin menggunakan obat apa, atau dia mempunyai kebiasaan membeli vitamin atau suplemen atau mungkin obat herbal seperti itu ya. Itu nanti akan bisa digali dengan wawancara dengan pasien. Kemudian ini yang penting juga ada riwayat alergi. Jadi ini yang harus kita beri poin ya di sini. Jadi kadang-kadang pasien juga ada yang punya riwayat alergi. Alergi obatnya apa? Kalau spesifik bisa ditanyakan ya. Kemudian selain data subjektif itu ada namanya data objektif.
Data objektif itu adalah data yang terukur karena namanya objektif ya. Jadi contohnya apa? Hasil pemeriksaan lab ya, hasil pemeriksaan lab. Kemudian ada tadi ya, ada kolesterol atau HbA1c itu kan data objektif ya tadi ya. Hasil pemeriksaan fisik, fisik itu tanda-tanda vital ya, misalnya tadi respiratory rate, nadi gitu ya, suhu, suhu itu objektif ya. Tapi masuk fisik ya, fisik. Kemudian konsentrasi obat dalam serum. Jadi misalnya kalau ini beberapa kasus ya, kalau misalnya dokter, kemudian pasiennya juga, kan sekarang TDM itu harus bayar ya, pasiennya tidak diklaim oleh asuransi BPJS ya. Itu misalnya menginginkan pemeriksaan konsentrasi obat, ya ini berarti data objektif. Kemudian hasil pemeriksaan diagnosis lain, misalnya EKG, pemeriksaan untuk jantung ya. Kemudian ada ronsen ya, misalnya ada dicurigai misalnya di rongga perutnya ada sesuatu ya, itu bisa dilakukan ronsen atau di organ lain. Pemeriksaan kultur ya, kalau itu terkait dengan infeksi ya, dan sensitivitas antibiotik ya, penting sekali juga pada kasus-kasus infeksi dan lain-lain ya. Nanti silakan kalau ada yang bertanya bisa langsung on mic ya. Data sebaiknya meliputi baik temuan positif maupun negatif yang relevan. Jadi apapun data atau apapun data atau informasi terkait pasien baik subjektif atau objektif itu sebaiknya tercatat di dalam rekam medik ya. Itu artinya yang relevan itu relevan dengan kondisinya, dengan penyakitnya dan sebagainya. Nah, ini adalah gambar pharmaceutical care proses ya, patient care, pharmacist patient care proses. Jadi apa sih sebenarnya role farmasi terhadap pasien dalam siklus pengobatan? Tadi, mengkoleksi data, baik objektif, subjektif tadi ya, kemudian assess, menilai, kemudian nanti plan, merencanakan ya, implement, menerapkan rencana tadi, kemudian follow up, monitoring, dan evaluasi. Dan ini dilakukan seperti tadi ya, siklus yang tidak terputus. Kemudian di sini ada sifatnya adalah kolaboratif, jadi tidak bisa dilakukan oleh farmasi sendiri ya. Kemudian tadi sifat yang kedua adalah communicate, jadi harus dikomunikasikan baik dengan pasiennya ya, maupun dengan tenaga kesehatan lain, misalnya dokter, perawat, atau semua tenaga kesehatan yang juga merawat pasien. Jadi tidak boleh dilakukan diam-diam atau tidak transparan ya. Jadi harus communicate. Dan yang penting ada dokumentasi, documented ya. Jadi kalau dokter itu punya rekam medis, biasanya isinya adalah catatan dari perawat, dokter sendiri, kemudian ya farmasi sebenarnya bisa mengisi di situ juga ya. Atau kadang-kadang kalau terkait pengobatan, farmasi juga bisa mempunyai catatan kefarmasian sendiri ya. Tuh. Jadi seperti itu ya siklusnya tentang pharmaceutical care. Nah, pharmaceutical care proses ini adalah sebenarnya suatu relation atau hubungan terapeutik yang sudah established gitu ya, artinya sudah memang harus dilakukan di semua layanan kesehatan ya, yang melibatkan interprofesi ya. Assessment ya, jadi assessment kalau terkait dengan farmasi, dengan obat, bahwa kita harus meyakinkan semua obat itu rasional ya. Kemarin kita sudah bahas tentang pengobatan yang rasional ya, bahwa terapi obat itu sesuai indikasinya, efektif, aman ya, dan kita menjamin pasien nanti akan comply, patuh dengan instruksi pengobatan. Kemudian tugas yang kedua dari apoteker atau farmasis adalah kita melakukan identifikasi terhadap problem yang berkaitan dengan obat atau drug therapy problem ya. Nah, ini sebenarnya proses yang tidak mudah juga. Karena untuk menentukan problem berarti kita harus memahami kondisi pasien, memahami problemnya apa, ya, jadi mengetahui konsepnya. Kemudian ada care plan. Care plan tadi adalah merencanakan ya pelayanan, yaitu meliputi 3 ya di bukunya Jipol.
terkait dengan DRP, kita bisa menyelesaikan problem yang ada. Ya, jadi setelah mengidentifikasi, care plan-nya adalah menyelesaikan, resolve. Kemudian mencapai goal terapi, ini juga penting. Jadi meskipun punya problem, pasti pasien itu akan punya problem ya terkait dengan obat ya. Nah, harapan kita tetap goal terapinya akan tercapai. Kemudian yang penting juga, kalau ada drug related problem yang bisa dicegah, kita harus bisa prevent, mencegah terjadinya DRP. Kemudian evaluasi. Apa yang kita lakukan dalam evaluasi? Kita harus merekod, mencatat semua aktual patient outcome. Jadi semua luaran-luaran atau outcome dari pasien itu harus kita catat ya. Kemudian mengevaluasi progres dari terapinya, perbaikan terapinya. Kemudian kalau ada problem-problem baru, kita harus melakukan assessment ulang ya, reassess for new problem. Mungkin akan muncul lagi problem baru. Problem baru itu bisa terkait dengan penyakit pasien, bisa terkait dengan mungkin terapinya yang belum optimal, atau bisa juga terkait dengan efek samping dari obat. Jadi problemnya bukan dari penyakitnya, tapi malah dari efek samping yang muncul, misalnya seperti Nah, ini format dari patient care presentation ya. Tadi kita harus melakukan assessment terhadap drug related problem pasien. Jadi kita harus bisa menggali nih deskripsi pasien. Bagaimana sih sebenarnya deskripsi itu seperti riwayat pasien ya. Kemudian alasan reason for the pharmacist patient encounter. Jadi alasan kenapa sih farmasi itu harus ketemu pasien? Itu kan ada reasoning, alasannya. Kita ketemu ke pasien, menanyakan ke pasien itu untuk mendapatkan apa, gitu ya. Kemudian background ya, jadi hierarki atau latar belakang dari pasien. Kemudian pengalaman pengobatan atau riwayat pengobatan pasien. Kemudian riwayat pengobatan, misalnya riwayat pengobatan itu misalnya dia mungkin cerita ya, pengalaman pengobatan tuh misalnya dia cerita, oh kalau menggunakan obat ini dia muncul efek samping seperti ini. Kalau menggunakan obat ini dia misalnya cenderung tidak patuh karena bla 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 gitu ya. Itu biasanya kalau pasien-pasien yang kita aktif kita ajak wawancara itu akan tereksplor ya data-data itu. Kemudian medication history itu riwayat pengobatan sebelumnya ya. Kemudian current medication record. Jadi kita pasti harus membaca ya catatan medik atau rekam medik pasien juga sebelum ketemu pasien ya gitu. Jadi kita harus belajar dulu tentang pasien itu ya sebaiknya sebelum ketemu pasien. Nanti catatan-catatan itu yang kita perlukan mungkin sudah ada yang tercatat. Tinggal nanti setelah kita ketemu pasien, kita konfirmasi dan menggali data-data apa yang kita perlukan tapi belum tercatat ya. Kemudian past medical history. Jadi riwayat pengobatan jauh sebelumnya ya, misalnya seperti itu. Kemudian review of system, identifikasi drug related problem. Nah, ini bisa melakukan ini kalau kita sudah menggali data-data ini ya dan kita mempelajari ya pasien tersebut. Kemudian summary of the assessment. Jadi nanti di rekam medik itu kita bisa melakukan assessment-nya itu sudah bentuk summary ya. Summary itu sebenarnya poin-poin apa yang kita dapatkan pada saat melakukan assessment ya. Itu di SOAP itu jadi SOAP itu ada versinya dokter, ada versinya apoteker ya. Versinya dokter, SOAP-nya adalah biasanya fokusnya ke penyakitnya ya. Jadi S-nya itu subjektif, data-data tentang penyakitnya, O-nya objektif, data-data juga tentang penyakitnya yang sifatnya terukur, A-nya itu assessment. Biasanya dokter, kalau swabnya dokter, dokter itu menuliskan dalam bentuk diagnosa atau assessment sementara kalau memang diagnosanya belum tegak ya, karena diagnosa juga memerlukan proses, itu kira-kira assessment terkait pasien itu seperti apa, ya itu ranah dokter. Kemudian P-nya itu adalah rencana terapinya atau rencana tindakan atau rencana pemeriksaan lab, seperti itu biasanya kalau dokter ya. Kalau swabnya versi farmasi berbeda, kita fokus ke obatnya ya. Jadi S-nya tetap ya data subjektif itu terkait dengan data-data
yang sifatnya tidak terukur, ya keluhan-keluhan. O-nya data objektif yang terkait dengan data-data yang terukur dengan alat, seperti tadi ya. A-nya itu adalah assessment. Assessment di sini adalah assessment terkait penilaian terkait problem pengobatan pada pasien, yaitu DRP-nya tadi apa ya, gitu. Jadi P-nya planning terkait hasil assessment dari DRP. Beda kan ya konsepnya dengan swab-nya dokter. Dokter juga menggunakan konsep swab ya. The care plan ya, plannya apa? Goal terapinya yaitu misalnya assessmentnya pasien mengalami hipertensi atau apa ya. Jadi goalnya, tekanannya harus tekanan sistolik diastoliknya harus mencapai target gitu ya. Resolve any drug related problem. Jadi tadi kalau ada apa tadi di assessment tadi kan ada drug related problem ya. Nanti plannya adalah menyelesaikan drug related problem. Misalnya pasien mengeluh batuk karena pengobatan captopril tadi ya. Maka efek sampingnya captopril diganti dengan obat antihipertensi lain. Intervention to meet goal of therapy. Jadi mungkin ada intervensi-intervensi tertentu supaya terapi itu efektif gitu ya, goal terapinya tercapai. Mungkin merekomendasikan dokter, menyarankan dokter untuk melakukan pemeriksaan ini. Atau terkait misalnya pasien itu ternyata suka makan asin gitu ya, padahal dia sudah punya hipertensi, mungkin menyarankan pasien untuk atau keluarga pasien untuk mengatur makanannya dan sebagainya. Prevent new drug therapy problem. Jadi mungkin akan muncul ya di asesmen itu adalah suatu identifikasi DRP yang masih potensial. Jadi DRP itu ada yang sifatnya aktual, ada yang potensial. Aktual itu adalah DRP yang sudah terjadi pada pasien, ya. Kalau potensial belum terjadi, tapi kemungkinan bisa terjadi, ya. Jadi kita sebenarnya bisa menggali juga DRP yang potensial maupun aktual, ya. Yang aktual itu kaitannya nanti di plan itu akan diselesaikan, ya harus diselesaikan ya, diatasi. Kemudian yang potensial itu bisa dicegah, ya, supaya tidak terjadi yang aktual. Prevent new drug therapy problem atau schedule for follow up. Jadi care plan juga bisa isinya adalah follow up monitoring. Misalnya dia hipertensi, berarti dia nanti sebulan berikutnya diminta untuk kontrol gitu ya. Mungkin kalau memungkinkan, kalau di rumah punya alat tensimeter digital, misalnya keluarga atau pasien gitu ya, misalnya diminta untuk melakukan pemeriksaan tensi secara mandiri, gitu ya, itu schedule for follow up. Kemudian ada follow up evaluation, jadi evaluasi terhadap outcome-nya, perbaikan kliniknya ya setelah diobati, kemudian evidence of effectiveness, jadi tadi untuk mengevaluasi terapinya sudah berhasil belum kan harus ada buktinya ya, misalnya kalau dia hipertensi tekanannya sekarang bagaimana, berapa ya, gitu. Evidence of safety ini terkait dengan keamanan penggunaan obat, misalnya ada obat-obat antihipertensi yang misalnya itu efeknya malah apa ya, misalnya efeknya mungkin ada efeknya yang menambah berat badan atau efeknya misalnya apa ya, beberapa obat anti diabetes ya, maksudnya diabetes menambah berat badan. Kemudian mungkin ada antihipertensi tadi yang malah menimbulkan apa tadi, batuk, kering dan sebagainya ya. Mengevaluasi pasien for new drug therapy problem. Jadi kalau ada terapi-terapi drug related problem yang baru, kita bisa melakukan evaluasi juga. Nah, ini terkait dengan assessment. Ini istilahnya kalau di pharmaceutical kayak itu adalah medication therapy review. Jadi kita melakukan review terhadap pengobatan yang diterima oleh pasien atau MTR ya singkatannya. Jadi ini adalah proses yang sifatnya sistematis dengan mengumpulkan informasi spesifik ya, informasi spesifik tentang pasien, kemudian menilai pengobatan, mengidentifikasi DRP, mengembangkan DRP yang dianggap sebagai prioritas ya, kemudian membuat rencana untuk mengatasi masalah DRP ya.
Penilaiannya memang tadi ya, karena swab ini adalah catatan individu, maka juga penilaiannya juga harus individual ya. Jadi kita harus bisa memahami pasien, pengalaman pasien terhadap pengobatan ya, agar dapat dibuat keputusan rasional ya. Memastikan setiap obat telah sesuai, tadi telah rasional ya, kondisi medisnya, efektif, aman gitu ya, dengan kondisi penyerta dan obat yang lain. Jadi dipastikan tidak ada ya, tidak ada interaksi obat dan sebagainya. Mengidentifikasi adanya masalah terapi obat ya dan sebagainya ya. Nah, ini proses assessment. Assessment itu meliputi indikasinya, tepat tidak, effectiveness-nya, keefektifannya, dan keamanan. Ya, itu. Jadi ini adalah assessment yang menyeluruh ya terhadap understanding. Why do I not take this medication? Jadi pasien itu juga berhak tahu kenapa saya butuh obat ini dan harus minum obat ini ya. Maka dalam kita memberikan informasi obat kan kita harus memberikan edukasi ya ke pasien bahwa obat ini indikasinya tujuannya untuk apa ya, dengan bahasa awam yang bisa mereka pahami gitu ya. Effectiveness, keefektifan. Tentu pasien itu punya harapan ya setelah minum obat ya. Jadi ada perbedaan dia minum obat dengan tidak minum obat. Supaya pasien itu patuh atau comply ya. Karena banyak pasien tantangannya itu apalagi untuk penyakit kronik ya, pasien itu tidak patuh ya, sehingga nanti luaran terapinya tidak tercapai ya, seringkali seperti itu ya. Sehingga pasien itu pasti punya ekspektasi dan ekspektasinya itu harus tercapai dengan pengobatan itu. Jadi setelah minum obat ini, apa yang bisa saya dapatkan? Keuntungannya apa? Ya, termasuk juga hak pasien untuk tahu efek samping obat. Ya, tentunya efek samping yang lebih common, lebih serius ya, lebih umum. Kemudian dia juga agak serius atau perlu diwaspadai, sehingga harapannya sebenarnya pasien itu, oh kalau misalnya nanti ada efek seperti ini, apa yang harus saya lakukan ya. Jadi konsepnya itu bukan untuk menakut-nakuti atau membuat pasien takut minum obat, tapi hak pasien untuk tahu supaya dia perlu waspada juga. What can this medication do to me? Jadi misalnya ada obat kan, obat itu kan satu sisi dia obat, satu sisi kan dia juga racun ya, sesuai dengan dosisnya ya. Tadi gitu. Jadi kira-kira ada efek samping apa? Atau misalnya kalau ada efek samping, apa yang harus saya lakukan? Nah, tetap menggunakan obat ini, atau saya harus lapor ke dokternya atau ke apoteknya seperti itu. Jadi ini beberapa hal yang harus merupakan hak pasien dan merupakan kewajiban apoteker ya untuk melakukan. Nah, asesmen itu apa? Penilaian itu menguraikan apa yang praktisi pikirkan mengenai masalah pasien berdasarkan data subjektif dan objektif ya. Berbentuk apa? Kalau dokter tadi swabnya hanya adalah diagnosis ya. Atau kalau diagnosisnya belum tegak, itu dokter biasanya menuliskan juga diagnosis diferensial atau diagnosis banding. Jadi biasanya ada DD gitu ya, DD itu diferensial diagnosis. Misalnya belum tegak nih diagnosisnya apa, diagnosis DD-nya apa. Jadi kemungkinan lain, penyakit lain yang bisa mirip penyakit itu. Jadi biasanya itu kalau prosesnya belum tegak ada DD ya, diagnosis banding. Kemudian masalah terkait obat tadi ya, kalau swabnya farmasi, asesmennya adalah DRB ya, yang menuliskan farmasi ya gitu. Jadi nanti harapannya kalau sudah ada tadi ya rekam medis diisi perawat, diisi dokter, diisi farmasi juga. Jadi sesama tenaga kesehatan itu saling bisa berkolaborasi, bisa membaca detail-detail tentang pasien lewat rekam medis itu, gitu ya. Ya, jadi maka pertama tulisannya memang harus jelas ya. Kemudian tadi lengkap juga ya terkait dengan pasien dan standar. Nanti kalau ada istilah-istilah itu harus sesuai standar terminologi yang sudah disepakati bersama oleh organisasi profesi ya, seperti itu. Jadi tadi kan ada mialgia, itu sudah standar. Oh, yang namanya mialgia itu berarti nyeri di otot gitu, bukan nyeri di kepala gitu. Ya.
Kalau nyeri kepala, sefalgia gitu ya. Jadi itu adalah istilah-istilah atau terminologi medis yang sudah ada kesepakatan bersama. Jadi tidak boleh membuat suatu istilah sendiri yang profesi lain bingung gitu ya. Nah, kemudian ini terkait tadi ya, assessment. Assessment itu kan kita harus mengidentifikasi DRP ya. Menurut Cipol banyak sekali ya versi DRP, tapi intinya sebenarnya beberapa buku itu sama konsep DRP-nya, cuma pembagian-pembagiannya bisa jadi berbeda ya, dan ada yang lebih detail dalam membagi. Tapi prinsipnya sebenarnya nanti kalau membandingkan antara satu literatur dengan literatur lain itu konsepnya sama, yaitu dalam hal indikasi. Indikasi itu alasan kenapa obat itu diberikan, gitu ya. Ini kemungkinan bisa problemnya misalnya terkait dengan indikasi. Misalnya ada problem pasien sebenarnya itu perlu tambahan obat, tapi mungkin belum diberikan gitu ya. Jadi penyebabnya beberapa hal di lapangan itu bisa karena kondisinya yang tidak diterapi. Jadi misalnya gini, pasien itu punya DM gitu ya, tapi ternyata dia punya problem lain tadi ya, mialgia gitu ya misalnya. Nah, ini berarti mialgianya kan belum diterapi, tapi DM-nya tadi kebetulan sudah diobati oleh dokternya kan gitu. Tapi problem lain ada mialgia atau dia ternyata punya GERD gitu ya. Nah, ini obatnya belum ada untuk GERD padahal dia ada GERD. Jadi ini kondisi yang belum sebenarnya lebih ke belum ya, tidak diterapi tapi belum diterapi. Kemudian terapi yang sinergis atau potensial. Jadi kadang-kadang begini, dokter seringkali memberikan obat itu double ya. Misalnya, ya mungkin karena pasiennya banyak, begitu ya, atau kadang-kadang terjadi karena rawat bersama. Jadi misalnya di rumah sakit, dokternya itu yang merawat dua, ada dokter penyakit dalam misalnya ya karena kondisi penyakitnya ya. Kemudian ada dokter dari penyakit divisi yang lain, misalnya penyakit saraf atau penyakit lain, jantung dan sebagainya ya. Nah, ini kadang-kadang dokter yang satu nih sudah memberikan obat antihipertensi, katakanlah kaptopril. Tapi misalnya obat dokter spesialis jantungnya memberikan valsartan. Nah, padahal kan mekanisme kerjanya sama ya, sinergis. Nah, ini sebenarnya kan cukup satu aja, valsartan atau kaptopril gitu ya. Ini juga drug terapi terkait dengan indikasi. Kemudian ada kondisi-kondisi lain yang sebenarnya itu ada yang butuh terapi preventif, profilaksis, namun ada yang tidak gitu ya. Ini juga kadang-kadang semua disamaratakan, dikasih obat itu tujuannya untuk mencegah, gitu ya. Padahal belum tentu terjadi ya. Misalnya pada kasus-kasus apa ya, eh, ini pasiennya belum banyak ya, misalnya profilaksis stres ulcer itu kadang-kadang kalau semua kondisi kadang-kadang dikasih gitu ya. Padahal belum tentu pasiennya itu akan muncul stres ulcer ya, seperti itu misalnya contoh. Pasien mendapat terapi obat yang tidak perlu. Contohnya seperti apa? Kalau misalnya penyebabnya penggunaan obat tanpa indikasi bisa terjadi kalau misalnya obat itu diberikan tapi tidak ada indikasinya ya. Ini seringkali karena jadi dia rawat bersama atau dokter itu di pasiennya udah banyak banget gitu ya. Kadang-kadang ini kasih obat tapi nggak ada indikasinya gitu ya. Nah, ini juga kita nanti sebagai apoteker ini merupakan tugas kita ya untuk melakukan list gitu ya, identifikasi terhadap problem-problem obat seperti ini. Kita harus dengan bahasa yang sopan ya, mungkin menanyakan ke dokter, dok ini kira-kira obat ini digunakan untuk apa ya? Karena saya lihat di rekam medik dan saya ketemu dengan pasiennya tidak ada indikasi seperti ini ya, dengan bahasa yang baik ya, bukan menjas langsung dok ini obatnya salah ini ya, tidak boleh seperti itu, tetap harus dengan bahasa yang baik kalau ketemu ya, atau kalau secara tertulis gitu mungkin nanti di asesmennya diberi tanda tanya gitu ya, apakah perlu penggunaan obat ini dan tanda tanya sehingga kesannya itu tidak menggurui atau menjustifikasi. Kemudian penggunaan obat yang adiktif. Dia adiktif itu mempunyai sifat adiksi rekreasional gitu ya. Jadi
kita kadang-kadang harus hati-hati ya kalau misalnya sebenarnya misalnya ada analgesik lain yang aman, kemudian dokter meresepkan analgesik yang sifatnya ada adiksinya gitu ya. Padahal misalnya nyerinya itu masih skala ringan sampai sedang, seperti itu bisa kita pertanyakan ya. Terapi tanpa obat lebih tepat ya. Kadang-kadang misalnya mungkin ini untuk kasus rawat jalan ya, kalau rawat inap kan harus dengan obat ya. Kalau rawat jalan mungkin ada beberapa misalnya masih prehipertensi gitu ya. Kalau pasiennya masih bisa diatur gaya hidupnya mungkin tidak perlu obat dulu gitu ya. Nanti dilihat dulu setelah dia ke rumah sakit lagi tensinya bagaimana gitu ya. Kalau memang sudah terkontrol atau sudah tidak tinggi ya sebenarnya tidak perlu obat. Jadi ini tergantung kasusnya. Duplikasi terapi tadi, penggunaan obat tadi ya, double gitu ya. Double itu seringkali terjadi juga kalau rawat bersama ya. Pengatasan ROTD yang sebenarnya dapat dihindari ya. Pengatasan reaksi obat yang tidak diinginkan. Jadi efek samping obat yang sebenarnya dapat dihindari. Misalnya sebenarnya pasien itu sudah mengeluh ini kalau menggunakan kapsulipin itu batuk, tapi dokternya masih meresepkan obat itu gitu ya misalnya. Ini kan sebenarnya bisa dihindari. Atau misalnya dia punya riwayat apa gitu ya dan pasien sudah menyatakan kemudian ya tetap ada pengobatan seperti itu. Ini sebenarnya tidak dihindari. Efektivitas ya terkait dengan asesmen efektivitas misalnya drug related problemnya misalnya obatnya salah. Obat salah di sini penyebabnya menurut Cipul itu ada bentuk sediaan tidak tepat. Misalnya anak-anak ya, anak-anak itu kan kalau masih kategori anak-anak ya kurang dari berapa ya 18 tahun ya. Dewasa itu kan 18 ya. Nah, itu kadang-kadang kan sulit ya minum obat oral gitu ya. Maka dibuatlah puder atau harus minum sirup gitu-gitu ya. Atau lansia, beberapa lansia sudah sulit minum obat per oral. Maka dicarikan bentuk sediaan yang lebih tepat. Adanya kontraindikasi, ya tadi. Misalnya dia punya penyakit lain yang dengan obat itu dia malah jadi tidak tepat misalnya atau menimbulkan masalah. Misalnya kemarin mungkin di kelas ya sudah saya sampaikan ya. Misalnya dia hipertensi, kemudian dia diberi obat beta blocker gitu ya. Ini kan padahal punya asma gitu ya. Jadi asmanya tambah. Kondisi yang sukar diobati, ini juga obat salah. Jadi memang ini tidak mudah ya. Ada misalnya mungkin untuk terkait dengan beberapa yang ini ya. Misalnya kondisi sukar diobati ini mungkin kalau saya bisa mengambil contoh, misalnya pada penyakit ginjal kronik ya. Orang sudah ginjal kronik itu biasanya tensinya itu sulit terkendali gitu ya. Maka biasanya tidak cukup dengan satu atau dua atau tiga antihipertensi ya. Kadang-kadang bisa tiga atau empat gitu ya. Itu aja tensinya kadang masih tinggi gitu ya. Nah, ini memang kondisi karena kerusakan ginjalnya ini ya. Obat tidak diindikasikan untuk kondisi tertentu ya. Misalnya tadi ada kontraindikasi atau alergi terhadap pasien itu ya seperti itu. Tersedia obat lain yang lebih efektif. Jadi sebenarnya kita nanti juga akan melakukan follow up ya, monitoring terhadap pasien. Jadi kalau diberikan obat oleh dokter kemudian tidak mencapai efek terapi, kita bisa merekomendasikan misalnya menggunakan obat lain yang lebih efektif. Ya. Kemudian mungkin problem yang terkait efektivitas adalah dosis. Kalau dosisnya terlalu rendah misalnya dosisnya terlalu underdose, atau frekuensi pemberiannya tidak tepat. Misalnya ada obat yang harus diminum tiap 12 jam sekali, tiap 6 jam sekali. Tapi dokter lupa misalnya meresepkannya per 12 jam, per 24 jam. Atau kebalikannya malah frekuensinya terlalu sering gitu ya. Durasi pemberian obat tidak tepat. Misalnya durasinya itu antibiotik ya misalnya. Tapi kalau antibiotik biasanya tepat ya karena terkait resistensi. Misalnya durasi kan ada ya obat-obat EPI ya, itu kan tidak boleh diberikan jangka panjang. Ya, maka ini kalau diberikan berbulan-bulan itu kan harus hati juga ya. Penyimpanan obat tidak tepat ya, misalnya ini maka kewajiban apoteker adalah memberikan informasi kan terkait
obat itu disimpan di mana, stabilitasnya, apakah harus di suhu ini apa freezer atau suhu dingin biasa ya, gitu. Atau cukup di suhu ruangan. Administrasi obat tidak tepat, jadi pemberian. Misalnya tadi harusnya bisa per oral, tapi di rumah sakit diberikan injeksi gitu ya, itu juga tidak tepat gitu. Harusnya misalnya tadi administrasi itu bisa jalur pemberian ya, jadi misalnya harusnya cukup oral tapi injeksi. Kemudian misalnya butuh efek yang cepat harus injeksi, tapi malah justru kebalikannya diberikan. Kemudian terkait asesmen keamanan. Drug terapi problem yang muncul, misalnya pasien mengalami adverse drug reaction atau ROTD. Penyebabnya mungkin obatnya tidak aman untuk pasien. Tadi ya karena kondisinya atau pernah ada apa ini ya juga reaksi alergi, jadi dia tidak aman. Atau ada interaksi obat. Misalnya dia punya penyakit lain yang juga harus menggunakan obat. Jadi antar obat itu berinteraksi dan interaksinya ini membahayakan atau merugikan begitu ya. Ini bisa nanti juga bisa menyebabkan obat itu tidak aman. Kemudian peningkatan atau penurunan dosis yang terlalu cepat. Jadi misalnya ini antihipertensi ya, diturunkan dosisnya dengan sangat cepat. Itu kadang-kadang nanti tensinya sangat bisa drop ya, seperti itu. Jadi kalau mau apa titrasi dosis memang biasanya pelan-pelan. Efek yang tidak diinginkan ya, misalnya tadi terkait efek samping obat yang memang muncul dan tidak bisa dihindari gitu ya. Nah, ini biasanya nanti pengatasannya bisa dengan obat lain untuk mengatasi efek samping ya. Atau misalnya dikurangi dosisnya ya, tergantung nanti sifat dari efek samping obat. Dosisnya misalnya terlalu tinggi ya. Jadi kalau dosis obat salah, tadi frekuensinya tidak tepat, durasinya terlalu pendek misalnya ya, atau maaf durasinya misalnya terlalu panjang, terus interaksi obat dan sebagainya. Kemudian terkait kepatuhan ya, adherence. Ini misalnya problemnya adalah ketidakpatuhan ya. Misalnya kenapa pasien tidak patuh? Misalnya dokter sudah meresepkan obat, tapi ternyata produk obatnya kosong ini di rumah sakit. Ya, ini juga merupakan problem, drug related problem. Jadi pasiennya nanti tidak akan patuh karena obatnya kosong, terus pasien misalnya sudah dianjurkan nih beli di luar, tapi kalau pasiennya tidak beli di luar, berarti dia tidak bisa. Atau obatnya mahal sehingga pasien tidak mampu membeli. Maka kan sekarang kalau pasien itu BPJS atau JKN itu kan harus sesuai formas ya. Kalau di luar Fornas, nah, dokter harus mengkomunikasikan dia bisa membeli tidak. Kalau tidak bisa membeli ya sebaiknya sesuai Fornas. Ya, pasien tidak bisa menelan, misalnya tadi karena jalur administrasi tidak sesuai, ini sudah lansia tidak bisa menelan, ya, sehingga tidak bisa tertelan obatnya ya, sehingga nanti tidak patuh. Pasien tidak memahami instruksi, ini juga penting ya. Ada obat-obat tertentu yang instruksi pengobatannya itu misalnya khusus ya, misalnya per oral, tapi dia harus di bawah lidah, gitu ya. Ada yang per oral, tapi dia harus dikunyah dulu, gitu ya. Nah, seperti ini harus paham. Pasien tidak menyukai obat tersebut, ya, biasanya sih karena efek samping ya, misalnya karena kalau secara fisik karena rasanya pahit biasanya ya. Atau misalnya setelah minum obat itu jadi mual, gitu ya, karena efek samping yang terus dia pasien itu menjadi tidak suka, kemudian tidak patuh. Nah, ini juga problem yang umum adalah pasien lupa minum. Jadi ini sering kali ya, apalagi kalau obatnya itu harus rutin diminum tiap hari bahkan seumur hidup gitu ya, penyakit kronik. Ya itu kadang-kadang faktor lupa itu sangat gampang terjadi ya. Sehingga pengatasannya nanti apoteker itu lebih kreatif ya. Bagaimana supaya pasien ini patuh. Oh, misalnya membuat reminder untuk pasien gitu ya, keluarganya juga dilibatkan, PMO ya, pendamping minum obat, keluarganya juga dilibatkan. Atau mungkin kalau kita kreatif bisa ya seiring dengan era digital sekarang ini membuat software-software yang bisa digunakan untuk reminder pasien ya. Tuh. Nah, definisi dari drug related problem. Apa itu drug related problem atau DR?
DRP adalah suatu event atau circumstance involving medication therapy that actually or potentially interferes with an optimum outcome for a specific patient. Jadi bahasa Indonesianya DRP adalah suatu kejadian atau kondisi yang terkait dengan obat yang secara aktual. Jadi bisa aktual itu sudah benar-benar terjadi atau dicurigai akan terjadi, berpotensi akan terjadi, di mana akan berpengaruh terhadap pengeluaran atau outcome pasien secara individu. Ya, ini konsep dari DRP. Oke, ada yang ditanyakan sampai di sini, silakan on mic ya. Ini definisi dari DRP tadi ya, kejadian yang tidak diinginkan yang dialami pasien yang berkaitan atau dicurigai berkaitan dengan terapi obat, baik secara aktual atau potensial berpengaruh pada outcome pasien yang diinginkan. Ya, jadi keyword-keywordnya saja ya, nggak usah dihafalkan kata-katanya, tapi keywordnya apa? Pertama, kejadian tidak diinginkan kan, dia bisa aktual, dia bisa potensial, mempengaruhi outcome ya. Jadi keyword-keywordnya saja yang perlu dihafal ya. Nah, DRP itu tadi tidak diharapkan dialami pasien yang bersifat melibatkan terapi obat ya, karena ada unsur pengobatan gitu ya. Kemudian kalau memang belum pasti melibatkan terapi obat, ada faktor diduga melibatkan terapi obat. Ada dugaan kuat bahwa itu karena terapi obat, bukan karena penyakitnya gitu ya. Kemudian DRP ini sifatnya tadi mengganggu outcome atau pencapaian tujuan terapi yang diharapkan. Itu menurut Cipole yang tahun 2012 ya. Oke, komponen pokok dari DRP atau DTP. Jadi DRP, drug therapy problem atau drug related problem, ya, ini sebenarnya konsepnya sama ya, istilahnya sama. Drug therapy problem atau drug related problem selalu mempunyai dua komponen pokok, yaitu apa? Pertama, itu adalah kejadian yang tidak diinginkan atau risiko kejadian yang dialami pasien. Jadi aktual atau potensial gitu ya. Kemudian yang kedua, hubungan yang harus ada, dicurigai ada antara kejadian dengan terapi obat. Jadi bukan karena penyakit, jadi dugaan kuatnya itu adalah karena pengobatannya, bukan karena penyakitnya. Ya, itu konsep dari DTP atau DRP. Nah, menurut Cipole ada 7 kategori DRP atau DTP. Nanti mungkin Mbak Mas akan menjumpai versi yang lain. Mungkin ada yang 12, ada yang hanya 5 gitu. Tapi konsepnya sama, pasti sebenarnya sama ya. Biasanya yang 12 itu lebih diperinci ya, tapi sebenarnya cakupannya sama. Atau yang lebih sedikit misalnya 5 itu digabungkan gitu ya. Jadi sebenarnya konsepnya sama. Yang pertama, pasien memerlukan tambahan terapi obat ya, gitu. Kemudian yang kedua, nanti lama-lama harus hafal ya ini. Karena nanti akan terus didapatkan sampai part per 2, 3 praktikum farmasi klinik ya. Pasien mendapatkan terapi obat yang tidak perlu. Kemudian yang ketiga, pasien mendapatkan obat sakit. Keempat, pasien mendapatkan dosis terlalu rendah. Kemudian yang kelima, pasien mengalami reaksi obat tidak diinginkan. Keenam, dosis terlalu tinggi untuk pasien. Ketujuh, pasien tidak patuh. Ya. Yang versi 5, ini kan versinya 7 ya. Yang versi 5 itu dosisnya jadi 1. Ini kan terlalu tinggi sama terlalu rendah kan dibagi ya. Kemudian ROTD ini masuk di efek samping ya. Samping ini sini sama ya. Ada yang kemudian ini pasien tidak patuh, itu beberapa buku ada yang masuk karena efek samping. Jadi sebenarnya kalau di beberapa buku kalau nanti versinya jumlahnya beda, nggak usah khawatir gitu. Tapi sebenarnya cakupannya sama. Nah, ini kategori DRP ya, tadi indikasi terapi obat yang tidak diperlukan atau memerlukan tambahan terapi. Jadi ada 2 kategori ya. Jadi misalnya memang sebenarnya diberi obat tapi sebenarnya obat itu nggak perlu, itu masuk problem juga. Atau sebaliknya, dia sebenarnya perlu obat itu tapi malah tidak ada obat itu gitu ya, memerlukan tambahan terapi. Kemudian efektivitas itu obat tidak efektif, itu karena pemilihan obat tidak tepat ya. Misalnya dia sudah diberi antihipertensi X gitu ya, tapi obatnya ini nggak mempan gitu ya, meskipun dosisnya dinaikkan kok kurang gitu ya.
Sehingga ini pemilihan obatnya ini bisa diganti dengan obat lain. Atau biasanya bisa ditambah, dikombinasikan. Ya, dosisnya terlalu rendah. Ya, jadi tidak efektifnya bukan karena pilihan obatnya tidak tepat, tapi karena dosisnya kurang. Misalnya tadi kasus hipertensi. Keamanan, misalnya reaksi obat yang merugikan, atau bisa terjadi keamanannya itu karena dosis terlalu tinggi. Jadi sifatnya terus jadi toksik gitu ya. Itu bisa terjadi. Jadi nanti pengatasannya juga beda. Kalau memang dosis terlalu tinggi nanti diturunkan. Tapi kalau memang muncul bukan karena faktor dosis, berarti nanti diganti obat ya dengan yang lebih aman. Kemudian kepatuhan ya. Kepatuhan di sini biasanya tadi gagal mendapat obat. Misalnya tadi obatnya terlalu mahal sehingga tidak dibeli pasien, obatnya habis kebetulan stoknya ya, sehingga terus pasiennya tidak cari di tempat lain ya, atau obatnya tadi menimbulkan efek yang tidak disukai dan sebagainya. Kemudian ada interaksi obat ya. Di beberapa buku interaksi obat ini ada bagian tersendiri ya di DRB-nya. Tapi ada buku lain yang masuk ROTD. Nah, penyebab DRP tadi ya, terapi obat yang tidak diperlukan, tidak ada indikasi medik, gitu ya. Jadi nggak ada indikasinya, misalnya pasien nggak ada apa ya, nggak ada mual gitu, tapi diberi obat mual gitu ya, mual. Duplikasi terapi, ya, terapinya double gitu ya. Padahal, tapi efek mekanisme kerjanya sama gitu ya. Misalnya tadi captopril dengan lisinopril itu ada beberapa kasus yang seperti itu terjadi di rumah sakit. Atau pril dengan valsartan, duplikasi. Tapi kalau beda mekanisme kerja itu bukan duplikasi ya, tapi sinergisme. Dan ini bukan problem. Ya. Kondisi medik terindikasi terapi non obat tadi sebenarnya masih bisa dengan gaya hidup gitu ya. Mengobati efek samping obat yang dapat dihindari tanpa obat. Jadi ya sebenarnya begini, misalnya efek samping apa ya? Efek samping tertentu muncul karena obat itu tidak harus diatasi dengan obat lain. Bisa dengan suatu gaya hidup atau apa ya treatment lain tanpa obat. Penggunaan adiktif ya, obat yang sifatnya tadi rekreasi ya. Memerlukan tambahan terapi obat, misalnya kondisinya belum diobati tadi ya, perlu terapi preventif. Jadi ada kasus-kasus yang sebenarnya misalnya pasiennya itu belum terjadi stres ulcer misalnya ya, muncul asam lambung gitu ya karena kondisi penyakitnya. Tapi dia berpotensi karena punya riwayat gitu ya. Tapi belum diberikan misalnya omeprazol atau PPI yang lain, itu berarti masuk kategori perlu tambahan terapi. Atau perlu terapi sinergistik ya, misalnya tadi antihipertensinya baru satu ya, tapi tensinya belum turun nih, perlu kombinasi ya, perlu terapi sinergi. Obat tidak efektif atau pemilihan obat tidak tepat. Misalnya tadi ada pilihan obat lain yang lebih efektif gitu ya. Ada kondisi refrakter. Jadi refrakter itu sudah kambuh ya atau sudah tidak mempan dengan obat itu. Atau kalau istilahnya mungkin resistensi gitu ya kalau itu antibiotik. Tapi ini bukan antibiotik. Misalnya ada antihipertensi tertentu diuretik itu bisa sifatnya refrakter. Jadi kadang-kadang sudah diberikan itu tapi tensinya kok nggak tetap nggak bisa bagus gitu ya, sehingga perlu dikombinasi dengan obat antihipertensi. Bentuk sediaannya tidak tepat tadi ya, tidak efektif untuk kondisi ya. Kalau dosis tadi ya salah dosis terlalu rendah itu bisa kurang dosis, frekuensi terlalu panjang misalnya durasi terlalu singkat, interaksi maaf ini frekuensinya terlalu rendah ya. Interaksi obat aktual pemberian tidak. Nah, reaksi obat yang merugikan, efek yang tidak diharapkan, obat yang tidak aman ya, ada interaksi obat dan secara aktual terjadi, dosis diberikan atau diubah terlalu cepat itu juga berbahaya ya. Atau misalnya obat-obat yang langsung dihentikan tanpa diturunkan dosisnya pelan-pelan. Misalnya pemberian kortikosteroid ya, jangka panjang ya untuk penyakit autoimun ya, itu nanti kalau memang pasiennya sudah tidak memerlukan obat, sudah misalnya sudah mengalami perbaikan, itu kan nggak langsung di stop obatnya, tapi diturunkan dosisnya pelan-pelan ya. Kemudian reaksi alergi ya, reaksi alergi terdapat kontraindikasi.
Dosis terlalu tinggi, misalnya salah dosis, frekuensi terlalu singkat, durasi terlalu panjang, interaksi obat pemberian tidak. Nah, penyebab DRP tadi, ketidakpatuhan atau gagal mendapat obat. Misalnya pasien memang tidak memahami instruksinya. Kita sudah merasa ini sebagai apoteker itu, oh, udah berikan instruksi, tapi mungkin bahasa kita itu masih terlalu ini sulit dipahami karena kita misalnya masih menggunakan bahasa-bahasa ilmiah atau medis gitu ya. Padahal pasien itu awam gitu ya. Nah, ini kita sudah merasa yakin Pak pasien paham, tapi padahal pasien tidak paham. Maka nanti kalau di dalam konseling itu kita harus membuat suatu ini ya istilahnya verifikasi. Verifikasi itu kita melakukan verifikasi apakah pasiennya paham tidak dengan instruksi yang sudah kita berikan. Jadi pasien diminta untuk mengulang apa yang kita instruksikan sehingga kita bisa mengoreksi. Kira-kira tadi apa yang kita instruksikan sudah bisa dipahami atau tidak ya. Seperti itu. Verifikasi akhir. Pasien memilih tidak menggunakan obat. Ini juga ya. Jadi kadang-kadang pasien tuh sudah berobat ke rumah sakit, mendapatkan obat gitu ya. Tapi sampai di rumah itu ternyata tidak diminum. Ini banyak kejadiannya seperti itu ya. Nah, ini juga nanti kita gali ya kenapa tidak menggunakan obat. Kadang-kadang terus tergiur ya menggunakan apa ya produk-produk dari iklan apa-apa yang diklaim bisa mengobati penyakit ini dan sebagainya. Ya. Atau faktor lupa tadi pasien lupa. Maka tadi sekarang reminder itu penting ya. Mungkin dari PMO keluarganya kita libatkan atau kita tadi ya kalau kita kreatif bisa membuat satu aplikasi gitu ya. Ya, itu yang bisa digunakan oleh keluarganya untuk mengingatkan pasien ini. Produk obat terlalu mahal. Nah, sekarang kalau pasien itu BPJS ya harus sesuai di Fornas gitu. Karena kalau obat di luar Fornas kan pasien harus beli ya. Tidak dapat menelan atau menggunakan cara mandiri, ini juga penyebab DRP tidak patuh, ya produk obat tidak tersedia. Interaksi obat, ya interaksi obat yang potensial, ya. Oke, ini contohnya ya, ini contoh satu kasusnya gitu ya. Misalnya kategori 1 DTP atau DRP kategori 1 pasien memerlukan tambahan terapi obat. Kondisi yang tidak diterapi, misalnya demam, suhunya sudah di atas 38, tapi kok tidak diberi antibiotiknya. Berarti ini problem ini ya, harusnya diberi antibiotik. Terapi yang sinergis atau potensial, misalnya hipertensi stage 1, perlu kombinasi terapi enggak ya kalau masih stage 1 ya. Kalau masih stage 1 belum perlu ya. LDL batas atas, perlu statin tidak ya. Ini kan masih bisa dengan gaya hidup ya. Misalnya LDL normal tapi batas atas, oh mungkin bisa saja nggak harus dengan obat ya. Misalnya dia harus mengurangi makanan yang apa ya berlemak-lemak, kemudian exercise gitu-gitu ya. Profilaksis atau terapi preventif, ISK lebih dari 3 kali dalam setahun. Perlu tidak terapi profilaksis ya seperti itu. Bedah bersih, perlu tidak antibiotik ya seperti itu. Nanti di kasus-kasus banyak sekali ya yang penggunaan obat yang sifatnya perlu nggak sih sebenarnya memerlukan tambahan terapi gitu ya. Nah ini obat kategori 2, pasien mendapat terapi obat yang tidak perlu, misalnya obat tanpa indikasi ya. Antibiotik pada ISPA ringan pada pediatrik ya, ISPA-nya masih ringan ya pada pediatrik, mungkin tidak perlu dulu ya. Penggunaan obat yang adiktif, misalnya ada ulcer di usus gitu ya, ulcer di usus duodenum, diberi ranitidin 150 mg BID 6 minggu, masih minum kopi dan merokok. Ini juga gaya hidup itu harus diedukasi ya, meskipun dia minum ranitidin terus gitu, tapi kalau masih minum hobinya minum kopi, ya kopi boleh sih, cuma harus terbatas. Masih merokok gitu-gitu ya, apa ya ulcernya duodenumnya udah ya masih tidak terkoreksi gitu ya. Terapi non obat lebih tepat, misalnya prehipertensi. Masa masih perlu antihipertensi kalau misalnya dengan gaya hidup bisa dilakukan itu ya. Duplikasi terapi ROTD yang bisa dihindari, misalnya
ada ulcer duodenum itu bisa diberi ranitidin ya. Itu kemudian kalau sakit kepala bisa ini diberikan apa ya? Mungkin nggak aspirin dulu ya, mungkin apa ya? Mungkin paracetamol. Ya. Nah, kategori 3, pasien mendapatkan obat yang salah, bentuk sediaan tidak tepat. Contoh neonatus. Neonatus itu bayi baru lahir ya. Tapi sudah dapat sediaan buyar. Ya. Adanya kontraindikasi ibu hamil. Terus dokter lupa ini kalau ibu wanitanya itu hamil, diberikanlah kaptopril gitu. Kita sebagai apoteker harus bisa mereview. Kita nanyakan kan apa ibu hamil gitu. Kalau misalnya masih hamil ya baru hamil ya sebaiknya di kaptopril diganti karena dia teratogenik ya, terutama di awal-awal trimester. Kondisi yang sukar diobati, misalnya otitis media akut ini, infeksi pada eh, apa saluran tengah telinga, otitis media akut. Ini sering terjadi pada anak-anak juga ya. Dengan amoksisilin tidak membaik, perlu nggak dengan antibiotik yang lain ya? Karena banyak ya resistensi amoksisilin pada otitis media akut. Kemudian obat tidak diindikasikan untuk kondisi tertentu. Contohnya kalau pasien GOUT, asam urat tinggi ya di atas 9 gitu-gitu ya. Nah, ini di samping itu pasien juga hipertensi nih. Kemudian mendapatkan tiazid, hidrokhlorotiazid. Nah, nanti ini sebenarnya kontraindikasi ya, CT pada GOUT ini karena dia nanti asam uratnya tambah tinggi lagi. Maka mungkin ini bisa diganti dengan antihipertensi. Ya. Adanya obat yang lebih efektif. Misalnya kalau nyeri hebat, misalnya dengan paracetamol nggak mempan. Kita kan kalau scaling analgesik kan bisa diganti, diubah dengan analgesik yang lebih kuat. Sekarang ada ya paracetamol yang 600 mg itu ya, sumagesik gitu ya. Itu kan dosisnya lebih tinggi ya. Kan kalau paracetamol biasa 500 mg ya. Yang 600 mg ada. Atau yang diganti kombinasi paracetamol plus kafein gitu ya. Atau kalau sudah tidak mempan dengan paracetamol ya di atas paracetamol lagi, NSAID gitu-gitu ya. Nah, DTP kategori 4. Pasien mendapatkan dosis terlalu rendah. Misalnya dosisnya salah, frekuensi tidak tepat, durasi tidak tepat penyimpanan ya. Karena tidak tepat penyimpanan itu kan jadi tidak stabil ya. Itu kadang-kadang mengurangi kadar obat aktif juga ya. Jadi obatnya rusak juga ya. Tidak tepat cara pemberian. Ini juga mempengaruhi dosis kalau tidak tepat cara pemberian ya. Juga kita harus tahu ya, ini sendoknya pakai sendok bayi itu tidak sama dengan sendok takar ya. Nanti kita harus melihat usia pasien gitu ya. Kategori 5, pasien mengalami ROTD, reaksi obat tidak dikehendaki. Misalnya obat yang tidak aman bagi pasien. Misalnya dia pasien hipertensi, ada kongestin nasal, diberi obat yang mengandung PPA, fenilpropanolamin. Ya. Nah, ini juga nanti mungkin tekanan darahnya akan sedikit meningkat ya. Tapi sekarang obat-obat flu itu PPA-nya sudah dosisnya diturunkan ya sekarang ya. Tapi juga hati-hati kalau dia dengan dosis yang rendah juga mempengaruhi tensinya. Ya. Jadi mungkin paling aman mungkin ya itu pilihkan yang tanpa PPA. Kemudian reaksi alergi, interaksi obat ya meningkatkan atau menurunkan dosis terlalu cepat. Jadi contohnya ya penggunaan kortikosteroid ya atau efek yang tidak diinginkan. Misalnya tadi kaptopril itu menyebabkan batuk kering. Ini pada 33% pasien ya sekitar itu. Ya, tidak semua pasien yang mendapatkan kaptopril batuk ya sebenarnya. Ya, 33. Tapi memang potensi menyebabkan batuk keringnya itu ada. Dosis terlalu tinggi untuk pasien. Misalnya dosisnya salah, frekuensinya tidak tepat, durasi tidak tepat ya. Kemudian kategori 7, pasien tidak patuh tadi ya, produk obat tidak tersedia, pasien tidak mampu membeli, tidak bisa menelan, tidak memahami instruksi, tidak menyukai obat tersebut, atau lupa minum obat. Tuh. Nah, ini skenario kasus yang tadi ya, yang awal tadi. Nah, kemudian kita mencoba membuat swab.
ya, swab versi farmasi ya, bukan dokter. Masalah pertama, ya, problem pertama adalah DM tipe 2. Kenapa ya DM tipe 2? Saya nanya, kenapa ini bukan DM tipe 1 ya? Ya kan, Mbak? Ada yang bisa menjawab? DM tipe 2, kenapa bukan DM tipe 1? Belum mungkin ya, karena belum dapat materi di apa. Oke ya, ini DM tipe 2 karena munculnya juga di usia dewasa, kemudian juga ada faktor hipertensi, hiperlipid. Jadi kemungkinan DM-nya lebih karena ini ya, karena metabolisme. Jadi ini DM tipe 2. Kemudian metformin obatnya 2 kali 500 mg per oral. Kemudian data subjektifnya itu misalnya kalau tidak ada ya nggak harus dituliskan misalnya. Objektifnya misalnya GDP sekian, ini data terukur kan ya, gula darah puasa sekian, G2 GPP postprandial sudah makan sekian, HbA1-nya sekian. Nah, asesmennya itu dosis metformin belum dapat mencapai target glikemik karena GDP, G2 GPP, HbA1c-nya masih tinggi semua ya. GDP-nya kan harus 100 berapa ya? 120 ya. Terus GD2 GPP-nya kurang dari 200 ya. HbA1c-nya kurang dari 6 ya. Kurang dari 6. 6 atau 5,5 ya, lupa saya. Kurang dari 6. Kurang dari 6 kayaknya. Nah, ini dosis metforminnya belum mencapai target ya. Hipertensi, captopril 3 kali 12,5 ya. Subjektifnya menggunakan captopril setelah makan. Jadi problemnya itu pasiennya setelah diwawancara ini menggunakan captopril setelah makan. Ini problem juga. Karena captopril itu harusnya diminumnya kapan, Mbak Mas? Sebelum ya. Jadi harusnya sebelum supaya absorpsinya lebih baik ya. Jadi memang ada beberapa penelitian ya yang establis juga bahwa captopril diminum sebelum makan itu absorpsinya lebih baik. Nah, jadi pasien tidak tepat nih dalam menggunakan captopril sehingga harusnya sebelum makan. Ya, jadi edukasi nih ke pasiennya. Nggak perlu menghubungi dokternya, dok ini kan kita bisa pendekatan saja ke pasiennya gitu, langsung saja. Ini misalnya tekanan darahnya kan masih tinggi, padahal udah minum captopril nih 3 kali 12,5. Ini tekanannya 150%. Ya, harusnya kan kurang dari 128. Hiperlipid, simvastatin 1 kali 40 mg per oral. Misalnya diberikan simvastatin dosis ini ya. Subjektifnya tanda-tanda terkait dengan penggunaan simvastatin misalnya tidak ada. Kemudian objektifnya LDL-nya sekian, kolesterol total sekian ya. Ini dikatakan dosis simva sudah efektif mencapai target profil lipid ya. Oke, jadi bisa diteruskan ya. Kemudian nyeri otot, suspek keso. Jadi mungkin ini nyeri ototnya, kenapa ya tiba-tiba nyeri otot? Ini apoteker harus bisa mengidentifikasi ya, bahwa ini pertama problem ada nyeri otot. Tapi kira-kira apa ya nyeri ototnya gitu. Kita dari obatnya mungkin kita melihat bahwa ini adalah suspek. Penyebabnya adalah efek samping obat. Jadi kita mencurigai di antara obat-obat ini ada yang menyebabkan nyeri otot secara teori berbasis data ya, berdasarkan evidence gitu ya, kita udah ngerti. Jadi nyeri otot kemungkinan disebabkan efek samping simvastatin. Ini simvastatin itu penggunaan jangka panjang memang menyebabkan nyeri otot ya. Bahkan kalau dia baru menggunakan beberapa hari menggunakan simvastatin tapi sudah nyeri otot, ini memang harus dihentikan ya. Jadi dia sensitif banget terhadap ini. Ya. Ya. Ini tadi DM tipe 2 ya masalahnya ya. Tadi kan dosis metformin belum dapat mencapai target ya. Nih, tadi kan metforminnya maka direkomendasikan tadi kan dosisnya baru 1 kali 850 ya. Jadi ditingkatkan 2 kali 8. Evaluasi setelah 3 bulan ya. Karena dia berefeknya setelah jangka panjang gitu ya. Target DCP-nya harus kurang dari 130, kurang dari 180, HbA1c-nya kurang dari 7 ya. Ini malah sekarang kayaknya kurang dari 6, kurang dari 7 ya. Hipertensi, pasien tidak tepat dalam menggunakan captopril sehingga captopril kurang efektif tadi ya. Karena penggunaan captopril tadi harusnya sebelum makan.
Karena kalau digunakan sesudah makan itu menurunkan bioaktinitas kaptopril lebih dari 30%. Sehingga kaptopril digunakan saat perut kosong, yaitu 1 jam sebelum makan atau 2 jam setelah makan. Jadi harapannya kalau sebelum makan kan nggak ada makanan di lambung nih. Kalau sesudah makan 1-2 jam harapannya makanan itu sudah dicerna gitu. Jadi kosong juga. Jadi setelah makan itu tidak habis makan terus 5 menit terus minum obat, nggak gitu loh ya. Tapi karena kalau seperti itu istilahnya bersama makan. Ya, kalau dalam durasi makanan itu masih ada di lambung ya, berarti itu namanya bersama makan. Kalau setelah makan ya benar-benar makanan itu sudah evaluasi setelah 1 bulan ya. Nah, hipertensi biasanya dia pasien itu akan rawat jalan toh, kemudian akan di follow up 1 bulan kontrol, kemudian target tekanan kurang dari ya itu. Kemudian ini untuk hiperlipidnya, dosis simvastatin sudah efektif ya tadi ya 1 kali 40, jadi tidak perlu ditingkatkan karena sudah mencapai target profil lipidnya. Hanya tadi ternyata ada muncul tadi efek samping simvastatin, maka karena dia muncul maka ya harus diturunkan dosisnya ya 1 kali 20 mg. Kemudian untuk nyeri ototnya kan tetap harus diobati dulu ya selama belum sembuh ya. Meskipun simvastatinnya sudah diturunkan dosisnya, kadang nyeri ototnya kan masih terjadi ya. Maka bisa ditambahkan ini untuk mengurangi nyeri ototnya. Kalau bisa dengan paracetamol, kalau tidak mempan ya dengan NSAID ya. Misal meloxicam ya, dosisnya rendah dulu 7,5 selama 3 hari. Kemudian evaluasi setelah 1 bulan gitu kan. Harapannya kan setelah ini diturunkan, simvastatin turun kan, mialgianya tadi kan ini ya hilang. Target nyeri otot hilang, LDL-nya tapi tetap turun, kolesterolnya tetap turun dengan dosis yang lebih rendah tadi. Itu nanti akan dievaluasi apakah dengan penurunan dosis simvastatin itu memang nanti target lipidnya itu tetap terjaga tidak gitu. Dan nyeri ototnya juga dievaluasi apakah sudah hilang. Kalau sekiranya tidak, berarti ya pengatasannya untuk mengatasi kolesterol ganti obat golongan lain tidak statin ya. Jadi tidak semua anti kolesterol itu menimbulkan nyeri otot. Ya, yang nyeri otot itu terutama memang statin ya. Mungkin bisa diganti golongan lain ya supaya tidak muncul nyeri otot dan LDL kolesterol tetap tercapai gitu ya. Ini monitoring plan. Jadi setelah membuat swab, itu nanti tugas apoteker adalah melakukan monitoring ya. Monitoringnya nanti seperti ini ya. Jadi tabel-tabel seperti ini akan Mbak Mas jumpai pada saat praktikum farmasi klinik, harus bisa membuat tabel-tabel seperti ini ya. Jadi tabelnya itu isinya adalah ini obatnya apa, parameternya. Parameternya dibagi dua, ada efektivitas, ada efek samping. Masing-masing dibagi menjadi kondisi klinik dan TTV dan lab. TTV itu tanda-tanda vital dan lab laboratoris. Ya, di efek samping juga dibagi menjadi kondisi klinik dan TTV dan lab. Ya, jadi semua obat yang diberikan pada pasien itu kita list, kita buat seperti ini. Tadi kan metformin nih ya, diberikan metformin. Misalnya efektivitas, metforminnya efektif dari kliniknya. Kalau misalnya tidak bisa dinilai atau sulit dinilai, ya nggak apa-apa, nggak usah kita tulis gitu, kita strike gitu. Kemudian dari tanda-tanda vital, metformin itu berefek kalau GGP, G2-GPP, HbA1c-nya bagus gitu ya. Nanti bisa disebutkan parameternya berapa, itu lebih lengkap lagi. Efek sampingnya, kondisi klinik, metformin itu pada beberapa orang mungkin menyebabkan mual. Jadi mungkin efek sampingnya di kondisi klinik gangguan gastrointestinal. TTV dan labnya kalau tidak ada ya tidak disebut. Kaptopril efektivitasnya kalau tidak terlihat secara klinik ya mungkin nggak usah. Ini hasil TTV-nya dari tekanan darahnya dia mencapai target gitu kan. Efek sampingnya dia batuk kering atau angiut puding ya, jadi agak membengkakkan gitu ya. Hipotensi efek sampingnya juga hiperkalemi ya, ini efek samping kalau beberapa, tapi tidak semua pasien ya. Pada pasien dengan kondisi khusus bisa terjadi seperti ini ya.
Kemudian simvastatin, ya, obat untuk hiperlipidnya, efektivitasnya misalnya dilihat dari TTP-nya adalah LDL, kolesterol total, ya. Efek sampingnya misalnya tadi mialgia, nyeri otot, atau dia misalnya pada pemberian jangka panjang bisa menyebabkan disfungsi hepar, jadi SGOT, SGPT itu meningkat. Jadi kalau SGOT, SGPT meningkat karena pemberian obat hiperlipid, terutama simvastatin, ini biasanya harus, kalau meningkatnya sudah 3 kali, ya 3 kali normal, itu harus dihentikan, ya. Kemudian ini efek sampingnya juga tadi ya, miopati. Jadi nyeri otot itu masih ringan, tapi kalau sudah miopati, jadi kerusakan pada otot, ini harus dihentikan. Ya, biasanya nanti miopati itu ditegakkan selain dengan nyeri, juga nanti dari kreatinin fosfat kinasenya tinggi, ya, atau tadi disfungsi hepar, AST, ALT-nya kalau 3 kali normal itu sudah harus dihentikan. Dihentikan dulu, kemudian mungkin dengan gaya hidup, ya, kemudian dievaluasi lagi, kalau dengan gaya hidup nggak baik, nanti diganti dengan obat hiperlipid yang lain di luar golongan statin. Kemudian meloxicam, tadi obat NSAID untuk nyeri otot, ini parameternya efektivitas secara klinik kalau nyeri otot hilang, ya. Kalau nyeri kan nggak ada terukur ya, skor-skor gitu ya. Kemudian efek sampingnya, ini meloxicam itu memang ini ya agak perih gitu ya, di lambung gitu ya, sehingga memang ini gangguan gastrointestinal. Ini monitoring plan-nya seperti ini. Nah, ini latihan kasus ya. Ini seorang perempuan usia 40 tahun, berat badan 60 kg, datang ke IGD rumah sakit dengan keluhannya nyeri perut dan BAB berwarna hitam sejak 3 hari yang lalu. Ya, pasien memiliki riwayat penyakit tukak peptik, hipertensi, dislipidemi, dan IHD, ischemic heart disease. Pasien adalah seorang customer service sebuah perusahaan besar. Pasien bukan perokok dan bukan peminum minuman keras. Selama ini pasien menggunakan aspirin 1 kali 160 mg per oral, bisoprolol 1 kali 5 mg per oral, dan atorvastatin. Ini juga golongan statin, tapi namanya beda generasi ya. Atorva di atas simvastatin. 1 kali 10 mg per oral. Pasien tidak memiliki alergi apapun. Hasil pemeriksaan, fisiknya tekanan darah sekian, ya, nadi sekian, RR sekian, suhu sekian. Lab semua normal kecuali LDL dan kolesterol sekian. Endoskopi menunjukkan adanya ulkus pada dokter mendiagnosa pasien mengalami upper GI bleeding. Jadi ada perdarahan di gastrointestinal bagian atas gitu ya. Itu terus jadi BAB-nya juga ada warna hitam tadi ya. Tuh. Ini oke. Dari latihan kasus ini kira-kira ada yang bisa mencari problemnya apa? Silahkan bisa agar bisa interaktif, Mas. Ya, siapa? On mic, on mic. Jadi kira-kira menurut ada yang tahu upper tinja berwarna hitam, kemudian terjadi perdarahan gastrointestinal, itu kira-kira karena apa ya? Dari obatnya, karena kita akan cari drug related problem. Dari obatnya, obat mana yang berpotensi menyebabkan perdarahan pada kasus ini? Kan ada aspirin, ada bisoprolol, ada atorvastatin. Mana yang menyebabkan ini bleeding sehingga BAB-nya juga hitam. Nyeri, ada nyeri perut juga. Kira-kira mana dari 3 obat? Ayo, farmakologi, farmakologi. Ya, belajar kan ya? Ayo Mbak, masa dari sekian 80-an mahasiswa nggak ada yang tahu? Bisoprolol apakah menyebabkan, oh ini ada zat. Nah, bagus ini yang aspirin bukan Bu. Oke, benar Mbak Austin. Mbak Austin atau Mas Austin ini? Ya benar, aspirin. Ya, aspirin. Aspirin di sini bukan sebagai analgesik loh ya, karena dosisnya rendah ya. Jadi dosis 100 sampai
80 sampai 100 sampai 160-an lah gitu. Nah, 200-an itu dosisnya sebagai antiplatelet ya, bukan analgesik. Kalau 500 miligram baru sebagai analgesik ya, antipiretik ya. Jadi sebagai NSAID itu dia dosisnya sebagai analgesik itu dosisnya tinggi ya, 500 miligram minimal. Jadi kalau aspirin dosis rendah itu antiplatelet. Jadi antiplatelet karena dia kenapa kok perlu antiplatelet? Karena dia ada hipertensi, dia ada ini IHD ya. Jadi dia sudah ada gangguan di jantung sehingga perlu obat pengencer darah ya. Ini benar, ini memang NSAID itu kan dia nanti dilihat farmakologinya ya, kenapa dia menyebabkan perdarahan gastrointestinal. Dia akan memblok ya, COX berapa? COX-1 atau COX-2 dia. Ya, nanti di IPR ya, dicari bagaimana mekanisme aspirin itu bisa menyebabkan perdarahan gastrointestinal bleeding. Nanti pas pertemuan luring, saya ya, saya tagih jawabannya ya. Bisoprolol ini lebih ke bronkokonstriksi ya, dengan atorvastatin tadi lebih ke otot tadi, nyeri otot dan sebagainya. Jadi ini ya karena ini ya. Maka kalau misalnya karena aspirin, pengatasannya bagaimana ya kalau problemnya diberi aspirin? Aspirin memang butuh dia. Ya ada, aspirin butuh karena untuk mencegah supaya tidak serangan stroke ya, karena ada IHD, ada dislipidemia juga, ada hipertensi. Jadi supaya tidak serangan stroke itu kan dia perlu pengencer darah. Maka perlu aspirin tetap gitu. Cuma kondisi di sini aspirin menyebabkan gastrointestinal bleeding sehingga antiplateletnya harus diganti dengan jenis yang lain. Nah, kira-kira antiplatelet apa yang lebih aman supaya tidak terjadi bleeding? Ada yang bisa menjawab? Oke. Nah, itu Mungkin ya. clopidogrel, Bu. Ya, si clopidogrel 75 mg ya, bisa. Jadi memang ini usianya berapa sih? Usianya memang masih 40 ya, tapi kalau terjadi perdarahan ya bisa dibantu clopidogrel ya. Oke. Nah, ini semua kontribusi ini Mbak siapa tadi yang jawab ya? Ya, nanti Kayak Ibu. oh ya, Mbak, makasih. Jadi nanti itu adalah peran farmasi juga ya. Mungkin karena dokter pasiennya banyak itu mungkin enggak. Soalnya mungkin ketemu dengan pasiennya juga relatif lebih sedikit ya dokter ya. Sehingga kalau ketemu apotekernya kan pas nebus obat, pas kita ke bangsal itu kan kita juga bisa ketemu pasiennya. Sehingga mungkin seperti ini bisa apa ya, kita konfirmasi dengan pasiennya gitu ya. Terus kemudian kita dokternya gitu ya, kita menyarankan ke dokternya, dok ini terus pasien yang mengalami bagaimana kalau diganti dengan obat yang lebih aman. Ya, jadi bahasanya juga seperti ini ya, menyarankan bukan menyalahkan gitu ya. Jadi dengan bahasa yang baik, sopan gitu, saya rasa dokter juga akan bisa memberi saran. Nah, gitu ya, kalau video kemudian. Oke, karena dia sudah punya penyakit tukak peptik ya, sehingga dengan aspirin dia bleeding gitu meskipun usianya baru 40. Biasanya aspirin itu menimbulkan bleeding gitu kalau pada usia-usia lansia lebih cepat terjadi pada usia lansia. Tapi karena ini mungkin karena ada tukak peptik ya, jadi usia muda pun bisa terjadi bleeding. Karena peptiknya itu lambungnya itu sudah ada tukak sehingga dengan anak NSAID seperti ini meskipun dosisnya rendah ya, tapi kan diberikan tiap hari ya sebagai ini antiplatelet. Itu. Oke, ya contohnya seperti ini ya. Ini sederhana sih, hanya satu problem pada satu obat gitu ya. Nanti kalau sudah berhubungan dengan kasus-kasus yang kompleks, akan banyak sekali DRP, ya. Kemudian juga ya itu tadi ya banyak obat dan perlu banyak planning gitu untuk mengatasi. Oke, oke. Ini cukup sekian. Oke, mungkin dari sini saya stop share aja dulu. Ada yang ditanyakan?
Ini sampai 11.40. Masih 10 menit. Mungkin ada diskusi, bisa dari topik ini atau topik lain mungkin pas baca-baca ada problem. Maaf ya ini minggu Senin-Senin harusnya hari libur nasional. Nggak apa-apa ya, supaya kita nggak utang kuliah juga. Oke, semua sudah bersensi tadi? Oke. Ada kuliah lagi di jam 12? Ada ya, Tidak ada, Mbak. Tidak ada ada ya. ya. Oke, Mbak Najwa ya. Oke, agar kalian bisa istirahat, masih ada waktu setengah jam. Saya akhiri ya kuliah hari ini. Nanti kita ketemu lagi minggu depan, luring ya. Supaya lebih interaktif ya, kalau luring nanti enak ya di hari Selasa minggu depan ya, di pukul 15 ya. Pas sudah puasa itu ya. Semoga masih tetap semangat. Baik, saya akhiri Mbak Mas ya. Mohon maaf juga ada salah. Selamat long weekend ya. Eh, Salam sehat selalu. Oke ya. Oke, saya izin live ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.